Nah, silakan bagi yang ingin bertanya yang Ahmad mungkin sudah menulis, bisa dititipkan ke pengurus yang Ahmad, nanti akan disalamkan oleh pengurus saya. Silakan yang Ikhwan, ada yang mau tanya? Oh, sudah paham semua. Ada? Ada yang mau nanya itu di kertas tuh? Silakan. Dokter ini. Nece. Mumet ya macam ya, silakan. Bagaimana proses Rasulullah mendapatkan Aisyah sebagai istri? Bagaimana apa? Proses Rasulullah mendapatkan Aisyah sebagai istri, padahal Aisyah masih menyusul belia. Kemudian dibuangnya lagi, Aisyah itu anaknya siapa ya? Dipakai. Serius, tulisannya begitu. Itu aja. Satu lagi, berapakah jumlah istri Rasulullah? Baik. Aisyah itu anaknya siapa? Itu paham ya. Kalau Hafsah, Umar bin Khattab. Kenapa Rasul menikahi Aisyah? Kenapa Rasul menikahi Hafsah? Dua-duanya ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya kedudukan istimewa. Sampai pun sahabat-sahabat Nabi pun mengistimewakan keduanya, yaitu Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Kenapa dimuliakan mereka ini? Sampai pun makamnya pun dijejirkan. Karena dua orang ini betul-betul luar biasa pembelaannya kepada Rasulullah. Tanpa mereka berdua, Islam tidak akan mungkin maju berkembang. Ya, qadarullah, seizin Allah tentunya, bismillah. Tapi kehadiran mereka itu sangat-sangat diidamkan Rasul. Ibaratnya satunya tangan kanan Abu Bakar, maka Umar itu tangan kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menikahi Aisyah, maka Rasul pun sama, punya perasaan saya harus tolong Hafsah. Padahal Rasul sendiri tidak punya hasrat sebenarnya kepada Hafsah. Tetapi bagaimana lagi? Rasul itu ingin mempersaudarakan dengan sahabat-sahabat. Masa dengan ini saya bisa sampai jadi mertua saya juga, ya kan? Jadi mertua, masa yang ini enggak? Akhirnya Rasul pun ingin menyeimbangkan mereka, menyandingkan mereka berdua ini. Maka Rasul pun menikahi putrinya Umar bin Khattab. Setelah ditawarkan kepada sahabat, enggak ada yang mau. Karena Rasul juga pernah menyebut nama Hafsah, maka Rasul pun akhirnya menikah dengan Hafsah. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama, pertanyaan tentang Aisyah. Sehingga Rasul pun menikahi putrinya Umar bin Khattab. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya itu ketika masih belia. Waktu itu umur ada yang mengatakan riwayat 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Kalau Rasul meminang dulu pertamanya ya. Artinya khidbah dulu. Tapi kan masih anak-anak, dibiarkan dulu. Nah, kemudian Rasul menikahi dia. Setelah menikahi sekian tahun, ada yang mengatakan 9 tahun dan seterusnya. Setelah menikah dengan Aisyah, itu pun tidak langsung suami istri berhubungan, itu tidak. Rasulullah membiarkan sampai Aisyah balik, sampai dia cukup dalam hal biologisnya, sampai dia memang mengerti tentang urusan itu dan paham tentang urusan seksnya itu, maka baru Rasulullah menemui istrinya yaitu Aisyah. Jadi nikah itu nggak langsung malam pertama, dibiarkan dulu karena masih kecil. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah istri Rasul? Ikhtilaf. Ya, karena kenapa terjadi beda ikhtilaf? Karena ada yang menyebut istri Rasul yang belum sempat digauli dianggap belum jadi istri. Karena belum ketemu, sudah dikhidbah. Khidbahnya lewat jarak jauh atau khidbahnya ada lewat surat. Ada yang mengatakan khidbahnya itu di sini, tapi si perempuannya masih di tempat yang jauh. Maka karena belum sempat ketemu ini, maka dianggap belum. Ada juga budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dihitung. Ada yang mengatakan tidak dihitung. Sehingga jumlahnya berbeda-beda. Ada yang 11, ada yang 13. Pada prinsipnya kita tidak perlu mencontoh itu. Yang kita contoh maksimal 4. Nah, itu saja ya. Jadi jangan diambil pelajaran ini, bukan, kita nggak penting sebenarnya, nggak begitu penting untuk mengetahui jumlah istri-istri Nabi karena ikhtilaf ulama. Yang paling penting adalah kita belajari bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul memuliakan para istri-istrinya. Itu yang paling kita penting tahu ya. Dan jangan sekali-kali kita menikah dengan wanita lebih dari 4 ya. Kalau istrinya ada total semuanya, dia punya, kita nih orang sekarang nikah punya istri sampai 7 itu nggak apa-apa. Dengan catatan misalnya dia punya 4, yang 1 meninggal dunia, digenapkan lagi 4 lagi, total kan baru 5 tuh sudah meninggal. Kemudian yang 4 ini ada yang meninggal lagi nih 2 misalnya gitu ya. Kemudian nikah lagi 2 lagi, total udah berapa tuh? 7 berarti kan. Nah, boleh saja.
Mau digenapkan terus supaya 4 konsisten ya, sama istiqomah Ustaz 4 terus. Karena meninggal tutup lagi. Kenapa? Soalnya kalau ganjil itu celah setan Ustaz. Allah, ngarang-ngarang, mana ada dalilnya celah setan. Gitu ya pertanyaan tadi. Ada yang nanya lagi? Kalau belum saya lanjut sedikit nih, ada tadi. Bagaimana kisah romantis Rasulullah SAW pun membias. Rasul itu sering sekali membelai-belai istrinya. Dan Rasul pun tidak sungkan-sungkan minta. Itu ada ada pertanyaan di belakang. Rasul pun tidak sungkan-sungkan meminta istrinya untuk menyisir rambutnya seperti Aisyah. Rasul lagi itikaf di masjid. Nah, rambutnya Rasul agak gondrong nih. Makanya saya lagi agak manjang-manjangin dikit nih. Kayak Rasul kan. Ini sunnah. Walaupun nanti kalau saya gondrong mungkin malah gak mirip Rasul. Miripnya malah Tomingse. Nah, itu repot. Ini yang repot. Nah, kemudian Rasul itu keluar nih. Kepalanya dikeluarkan. Kemana? Ke jendelanya Rasul. Karena rumah Rasul kan cuma satu tembok dinding ya. Rasul mengeluarkan kepalanya. Aisyah pun menyisir rambut Rasulullah. Waktu itu kata Aisyah, aku sedang haid. Jadi istrinya haid. Aisyah di dalam. Itu pun menyisir rambutnya Rasulullah. Dan itu bahkan Rasulullah dalam kesempatan yang lain, Rasul itu setiap kali setelah wudhu, Rasul itu tidak sungkan-sungkan, termasuk ini adalah kebiasaan Nabi, mencium istrinya. Entah Aisyah dengan yang lain, saya wudhu mencium. Dan Rasul sholat tanpa mengulang wudhu lagi setelah mencium kami istri-istrinya. Artinya di rumah salah satunya cium istrinya di situ. Tidak habis wudhu mencium semuanya istrinya, tidak. Di mana rumah itu Rasul mencium, sudah selesai Rasul sholat. Ya, tidak mengulang wudhunya. Gitu ya, bisa dipahami. Baik, ada lagi? Bukan dokter? Ya, tapi ini ada kertas apotek tadi. Kertas apotek. Apa ini? Yang mana Ustaz? Oh ini. Siap. Apakah laki-laki butuh romantisme dari istri? Kemudian pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya menjadi istri yang romantis dan bagaimana contohnya? Nah, itu dulu saya jawab. Apakah seorang suami itu butuh romantisme istri? Oh, tentu. Dua-duanya itu sama. Kita lihat contoh tadi bagaimana Rasulullah dan Aisyah itu ya, contoh Rasulullah romantis, Aisyah pun romantis kepada Rasulullah. Dalam banyak kesempatan, sehingga seorang suami kalau istrinya nggak romantis, pasti akan tergoda dengan wanita lain. Contohnya, istrinya kalau WA, suaminya lagi kerja, istrinya WA, Pak gendang Bali yo, atau Pak gendang mulih, kan nggak ada romantisnya. Beda ternyata sama temennya. Halo say, padahal temen, nggak ada maksud apa-apa dia, karena saking akrabnya temannya dipanggil say. Halo say, piye kabarmu say? Temannya manggil say. Padahal temannya ini nggak ada rasa cinta, nggak ada. Tetapi justru setan bisa masuk. Kenapa? Celah keromantisan dengan yang lain, ini bisa muncul celah setan beralih si laki-lakinya ini. Kok aku sama dia nyaman ya? Kalau ngobrol tuh bisa bercanda-bercanda, bisa sampai wakakakakakak gitu ya. Tapi kalau sama istrinya nggak pernah, WA-an nggak pernah, wakakakak. Istrinya nelpon, udah ya dek. Istrinya nelpon tuh udah ya dek. Tapi kalau orang lain yang nelpon, ternyata temannya perempuan, itu bisa lama. Misalnya contoh saja, bukan saya ya, contoh aja. Udah ya Wan, tak tutup ya. Jangan dong, aku lagi pengen ngobrol sama kamu nih, kangen. Sama teman bisa kangen, sama istrinya nggak bisa. Kenapa? Karena hilang romantisan. Makanya perlu istri itu sesekali juga begitu. Cin, lagi apa Cin? Istrinya bilang gitu sama suaminya. Maka suaminya juga harus balas. Contoh misalnya gini, Mas cepat pulang ya, love you. Balas laki-laki itu, love you much. Istrinya balas lagi, but I love you more. Balas lagi, I love you more. Muah. Masya Allah. Suaminya istrinya kelepak-kelepak tuh yakin. Tapi istrinya begitu juga sama. Bolak-balik. Jadi cinta-cinta tuh begitu. I love you, but I love you more. Tapi aku more. Aku mah terus begitu. Nah ini ternyata sangat luar biasa. Ini dipraktekkan di rumah. Jangan ngomong childish Ustaz. Bukan begitu. Ini sangat menyemikan cinta itu. Sampai suatu saat ya, kalau Anda betul-betul teman-teman semua mencintai istrinya, bisa menikmati di sini, bisa menikmati perasaan ini, saudara pasti suatu saat akan merasakan nangis ya. Dalam diamnya pasti akan menangis. Kenapa menangis? Takut kehilangan dia. Kita akan merasa, ya Allah kalau saya kehilangan dia, nyarinya di mana ya Allah, susah. Betul, pasti kita akan menangis. Dalam diam kita pun dalam sholat, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, wafatkan aku lebih dulu daripada istriku ya Allah. Sebab kalau dia meninggal dulu, rasanya aku gak kuat ya Allah. Begitu pasti. Bilang sama istrinya, Dek,
Ntar kalau misalkan meninggal di antara kita, Mas berharap sama Allah, Mas bisa meninggal lebih dulu. Kenapa Mas? Soalnya kalau kamu meninggal dulu, Mas gak siap, gak kuat rasanya tanpa dirimu. Masya Allah. Istrinya kelepek-kelepek, mati sekalian. Waduh, bahaya. Istrinya kelepek-kelepek, mati. Lah, mati bener dia. Mas Lukman tadi tanya apa yang kedua tadi? Ada 4 Ustaz. Ustaz, kalau Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW sempat mencontohkan kemesraan di depan publik seperti yang tadi disebutkan saat menonton pedang-pedangan tadi, kemesraan sejauh apa yang diperbolehkan oleh kita Ustaz? Batasannya bagaimana? Oke, baik. Kemudian Sekarang ya. saya sebel karena sekarang banyak di medsos pada lebar kemesraan. Nah ini pelapor. Minta diajari tadi baper. Innamal a'malu binniyat. Kalau di medsos dia menampilkan dan mengumbar kemesraan, itu harus ada tujuan tertentu. Contohnya misalnya poster acara ini. Itu kan ngumbar kemesraan antara si siapa itu modelnya itu kan dengan istrinya. Boleh halal tulen. Karena ada tujuan yang baik di sana. Padahal kita nggak tahu di belakangnya mungkin ibunya sendiri karena nggak ada tok. Dia mungkin belum nikah ya. Ibunya kan nggak kelihatan mukanya. Allah alam, saya nggak tahu ya. Kita husnuzon dia suami istri gitu ya. Boleh Ustaz. Dalam hal tertentu diperbolehkan. Dan itu apalagi diposting di Instagram Teras Dakwah, Instagram saya juga dan yang lain-lain. Boleh silakan, ada masalah. Tetapi kalau dia dengan tujuan umo-umo, dengan tujuan dia pamer ya, dengan tujuan pamer, ini nggak boleh. Kenapa? Ada orang-orang yang dengki yang nanti bisa akan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung sihir ain. Ya, sihir ain itu bukan dia yang menyihir, bukan. Tapi syaitan atau jin tadi itu yang masuk dalam tatapan pandangan dia, kemudian menjadi takdir buruk karena ucapannya tidak disebut nama Allah. Ya, misalnya ada orang yang mungkin suka, ada yang tidak suka, dan ini berbahaya. Maka kalau di medsos, koreksi dulu lah niat kita sebelum kita posting kemesraan tuh, koreksi dulu lah. Ya, niatnya luruskan dulu. Kalau kita nggak ada niat macam-macam, cuma niatnya cuma pingin anu saja Ustaz. Kenapa? Biar orang tuh tahu saya sudah nikah, biar saya terjaga. Boleh. Karena ada di medsos-medsos itu, mohon maaf ya, seorang istri di Instagramnya nggak ada foto suami. Apa maksudnya ini? Kan ini kan menimbulkan celah dan dugaan-dugaan bahwa dia adalah janda, kan begitu? Dan ikhwan predator ini berbahaya. Ikhwan predator ini mangsanya yang begini-begini nih. Ibu-ibu yang di medsosnya tidak ada foto suami, padahal dia sudah menikah. Dan kadang-kadang perempuan ini sengaja mancing-mancing, buka-buka celah. Ini nggak boleh gitu. Kalau di akhirnya tampilkan sekali foto sama suaminya, mesranya biasa aja lah, gandengan, tapi nggak norak lah begitu. Silakan, nggak apa-apa, dengan tujuan menjaga dirinya, ingin umumkan bahwa saya sudah nikah. Tolong jangan ganggu saya punya suami. Silakan, boleh. Adapun aplikasi dalam dunia offline-nya, bagaimana Ustaz? Contohnya seperti di foto ini tadi tuh, poster kita ini. Naik motor tuh nggak apa-apa, pegang perut suaminya sambil ngerogoh kantongnya, no duitnya pura. Golek duit anak. Pegang perutnya. Ya, sekali-sekali pegang, Mas, gue lagi lemu ya Mas, gitu, pegang-pegang. Silakan, saya bercanda-bercanda, nggak apa-apa. Jangan suaminya ngelepas, Dek, nggak usah norak lah, Dek. Dilepas tangan istrinya, jangan, nggak apa-apa, pegang. Jadi kemesraan begitu masih diperbolehkan. Yang penting jangan norak. Sing lanang naik motor, kebetulan motornya semacam ninja, belakangnya jengking. Istrinya duduknya kayak duduk laki-laki, persis kayak manjat pohon kelapa itu. Wah, nungging. Kan hilang izahnya, hilang wibawanya, terus begini lagi norak. Orang itu pasti akan suzon mengiranya mereka itu belum nikah. Beda memang. Orang kalau sudah menikah, mesranya itu beda gitu. Kelihatan mesranya itu ada ruhnya. Tapi kalau orang pacaran kan beda lah. Naik motor, orang pacaran kalau naik motor biasanya megang stang cuma tangan satu. Kenapa? Karena tangan satunya biasanya ke pahanya si yang perempuan. Di sininya, kalau nggak megangin tangannya, dimasukin ke kantong jaket. Ini bukan cerita saya pengalaman loh ya. Anton nuduh saya pengalaman itu. Ya pengalaman lihat di jalan gitu. Orang pacarnya begitu. Tangan yang laki-laki yang kiri ke pahanya si perempuan. Kalau nggak pegang tangan perempuan, masukkan ke sini. Nggak tahu ngutek-ngutek apa gitu ya. Pokoknya nanti masukkan aja ke jaket, ke kantong. Ini pacaran nih, norak-norak kadang-kadang. Kalau udah nikah nggak begitu, tetap menjaga keselamatan, 2 stang dipegang kan gitu ya.
Istrinya begini biasa aja gitu sambil bercanda-canda tarik janggutnya gitu-gitu. Aduh, Masya Allah. Ternyata rontok yuk alah. Makanya pakai iwak doyok ya. Apa lagi itu tanya? Iya, lagi rame tuh wak doyok. Saya nggak jualan. Nah ya Ustaz, ketika mandi bersama kan muncul dalam tanda kutip sesuatu. Nah, boleh nggak melakukan hubungan suami istri di kamar mandi? Kata teman saya tidak boleh karena di kamar mandi itu tempatnya setan. Nanti kalau jadi anaknya bisa cacat. Bagaimana menurut Ustaz dan menurut Islam? Baik. Bolehkah berjima di kamar mandi? Jawabnya boleh, tidak ada larangan. Dengan syarat masuk kamar mandi tetap harus baca doa. Gimana doanya? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jangan masuk bacanya Allahumma barik lana. Bacanya ya masuk kamar mandi. Kenapa? Insyaallah keburukan, khubuthi wal khaba'is, keburukan dan kejelekan. Riwayat yang lain mengatakan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan itu akan pergi, nggak akan menggoda kita. Makanya di dalam kamar mandi insya Allah terjaga. Bahkan malaikat pun tidak akan masuk ke sana. Gitu ya. Maka diperbolehkan. Kalau katanya anaknya cacat, tidak. Cacat tidak cacat nggak ada hubungannya dengan itu. Cacat tidak cacat itu qadarullah. Mungkin karena dia selama kehamilan ada sesuatu ya. Entah itu stres atau mungkin memang qadarullah karena mungkin dia ada genetik dan sebagainya. Tidak bisa dihukumi dari cara berhubungannya. Tidak ada hubungan. Ustaz, kalau ada akhwat dan ikhwan pacaran sudah sangat dekat, kemudian setelah itu sang ikhwan memutuskan hubungan sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Sang akhwat tidak bisa menerima dan baper karena merasa dirugikan. Enggak. Apa yang harus mereka lakukan setelah bertobat pada Allah? Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi mereka sih. Oh ya baik. Ceritanya saya udah sering sampaikan ya ini dalam kajian di teras dakwah sering sekali. Mungkin beliau ini pas datang terlambat atau mungkin pas nggak concern ya karena fokus ke ikhwan. Jadi materi saya. Saya sering sampaikan bahwa ikhwan akhwat yang di perjalanannya mereka pacaran lalu ketemu hidayah, maka jangan diputus pacarnya itu. Yang ada adalah engkau ajak dia hijrah bareng-bareng. Pacaran itu pada prinsipnya kontennya yang diharamkan. Karena apa? Karena mereka misalnya berkholwat, pegangan tangan, mesra-mesraan lewat medsos dan sebagainya, itu yang diharamkan. Sehingga kalau ada seorang laki-laki menyukai perempuan, tadinya pacaran begitu, sekarang dekat. Kita jangkatnya bukan hubungannya, tapi yang dekat itu adalah relasi kontak fisiknya itu tadi, yang itu yang dihindari, kemaksiatan yang diputus. Tapi kalau misalnya dia sudah ada rasa cinta, bukan cintanya dibuang. Ini mengebiri fitrah namanya. Orang yang udah cinta sama dia, ya sudah biarkan cinta ini nggak apa-apa. Yang penting kita taubati dengan cara apa? Tinggalkan kemaksiatannya. Tunggu aku di batas waktu. Apa kata si calonnya itu? Mas mau aku ngapa? Suwen. Namanya taubat itu ya sekarang mas kita nikah. Masya Allah, kamu udah siap sekarang? Aku siap. Tapi aku nggak punya duit. Rasito nih ngono. Ya kalau misalnya dalam ya suami istri pacar Iwan awal tadi itu, aku tobat. Ya Allah mas, kok kamu tuh tobat? Aku pokoknya mau putus, janganlah. Itu menyiksa si perempuan. Yang ada adalah gini, mohon maaf ya. Hari itu dirubah panggilannya. Ukhti. Aku hari ini ikut kajian teras dakwah. Ada ceramahnya Ustadz Awan Abdullah. Saya bertobat di jalan Allah supaya jangan sampai nanti saya dapat musibah ketika menikah. Ukhti, afwan, saya ingin mengakhiri hubungan kita dengan tidak bermaksiat. Percayalah, insya Allah kalau ada waktunya, nanti tiba waktunya, saya akan datang kepadamu dalam kondisi iman yang lebih baik. Ayo kita tobat sama-sama. Nah begitu yang benar. Jawab pacarnya apa? Mas, halo? Ini kamu bener apa bukan ya mas? Ya kan curiga. Biasanya manggil Cin, Say, berubah panggilannya. Dia jelaskan, pakai video call. Ukhti, ini aku beneran. Masya Allah, kata si perempuannya kan. Kamu tuh mau mati apa ngapain mas? Kok bisa berubah? Iya, karena aku mau mati.
Hidup ini suatu saat kita tuh pasti akan mau mati dan menuju pada kematian. Karena itulah yang membuat aku taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kita tobat sama-sama biar pernikahan kita nanti berkah. Karena kalau kita maksiat begini terus, bagaimana kalau nanti kita menikah, tiba-tiba dicabut kebahagiaan-kebahagiaannya oleh Allah karena kemaksiatan kita panen setelah menikah. Sedihlah. Nah, makanya si perempuannya diajak tobat bareng-bareng. Nih, aku punya rekomendasi akhwat tempat kajian-kajian muslimah. Kasih tahu di Umida ya, sini Umida ya, Amida. Nah, di Amida. Kemudian kasih link-link di beberapa tempat kajian-kajian akhwat. Kasih tahu ke dia, kamu datanglah ke sana. Kita sama-sama baik ya, Masya Allah. Insya Allah ini yang baik. Yang benar tuh begini, tobatnya orang pacaran. Jadi tidak main putus pihak, stres dia, edan. Yakin saya. Nah ini yang kasihan, itu menyiksa orang lain. Tidak. Kecuali nanti ternyata, tapi ingat ya, dalam hal itu, perkara itu tidak boleh ada janjian. Artinya gini, ukhti, mohon maaf ya, kita putusan saja sampai sini dan kita harus hubungan kita biasa saja seperti teman, komunikasi ya boleh kok, tetap aku nggak apa-apa, komunikasi kita wianan tetap nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai kita maksiat lagi. Dan tidak ada janji setia loh ya, tidak ada janji setia. Kalau ternyata kamu di sana setelah bertaubat mendapat laki-laki yang lebih baik dari aku, nggak apa-apa, terima saja. Begitu pula dengan aku. Nah gitu. Jadi tidak boleh ada janjian dalam masa penantian ini, tidak boleh ada janjian karena itu bagian dari tulul amal, tidak boleh. Itu cara tobatnya. Jadi melepas ikatannya itu tidak ada janjian mau nikah. Hanya itu tadi tuh. Kalau ternyata si jomblo sama jomblo tadi itu setelah taubat selesai siap nikah dua-duanya, japri-japrian, gimana sekarang kamu ngaji udah cukup bekalnya? Cukup. Kamu gimana? Aku cukup. Oke, kamu udah siap nikah? Sudah siap. Alhamdulillah aku juga sudah siap. Nah, baru mereka mau melanjutkan, silahkan. Afan ya, kenapa? Kamu mau nggak jadi yang kedua? Astagfirullahaladzim, kok yang kedua gimana? Maaf, aku udah terlanjur jatuh cinta di sini dengan tawaran teman saya. Aku udah terlanjur sekali, mohon maaf. Kalau kamu mau sabar, jadi yang kedua bagaimana? Allahu Akbar, ujian apa lagi ini ya Allah? Aku taubat kenapa diuji? Yang Ikhwan ngirim surat Al-Ankabut ayat 2. Jangan kamu merasa beriman sebelum Allah menguji kamu. Repot kamu. Jangan begitu ya, jangan begitu. Baik, ada lagi apa cukup ya? Cukup udah malam. Masih ada Mas? Ada satu lagi tapi mungkin nanti saya jawab aja kan. Ustaz tolong jelaskan perbedaan ta'aruf dengan khitbah. Nah, jawabannya silakan cek YouTube video Ustaz Awan yang dulu sudah pernah. Apa namanya? Cek YouTube channelnya terus dah Ustaz. Sudah ada. Iya, apa saya waktu itu bahasnya di temanya apa judulnya? Perbedaan ta'aruf dengan khitbah. Perbedaan ta'aruf dengan khitbah. Iya. Ini nanyanya serius apa sih bercanda ini? Mungkin jamaah baru Ustaz. Coba yang tadi ya, yang baru mungkin yang baru hijrah tadi itu ya, yang saya ceritakan barusan mungkin. Ya. Khitbah itu ya proses bagaimana seorang laki-laki meminang si perempuan untuk menikahinya dia dengan jangka waktu jarak yang dekat. Bisa sebulan, 2 bulan, para ulama membatasi 3 bulan. Ini ulama bukan Rasulullah. Artinya karena kondisi darurat boleh 4 bulan, boleh 6 bulan. Kondisi darurat, tapi dengan catatan tidak bermaksiat. Karena kondisi darurat tertentu lah. Misalnya janjian nikah 3 bulan, setelah meminang 3 bulan, ternyata kecelakaan, diundur pernikahan. Atau ibunya stroke, diundur pernikahan. Nah ini hal yang lain, uzur. Sehingga pernikahannya tidak cepat, itu beda. Yang penting menjaga ketaatan. Kalau ta'aruf itu ya proses mengenal. Dan ini yang sering sampaikan ya, nggak usah takut ta'aruf tuh nggak usah takut ya. Kenapa? Namanya kita ta'aruf kenalan. Artinya kalaupun gagal, nggak ada istilah gagal. Yang ada adalah kita dapat maklar baru. Ingat-ingat ya. Saya ta'aruf dengan seorang akhwat, kalau gagal berarti dia calon maklar saya. Karena selesainya akan diakhiri dengan ukhti, ternyata dari ta'aruf kita banyak ketidakcocokan. Dalam hal ini saya tidak menolak kamu dan kamu tidak menolak saya. Perkaranya status kita sama, tidak ada yang menolak dan ditolak. Yang ada adalah kita ini nggak cocok ternyata dari ta'aruf kita. Banyak perbedaan yang nggak bisa disatukan. Kamu NU, saya Muhammadiyah. Contohnya misalnya. Oleh karena itu, wahai ukhti, oleh karena itu kita akhiri saja ta'aruf kita nggak bisa jadi satu. Tapi ingat ya, tolong bantu aku carikan yang sama kayak saya, Muhammadiyah. Misalnya gitu ya. Karena dia NU misalnya, tolong. Nanti kalau saya punya kenalan ikhwan NU juga, nanti coba deh tak rekomendasikan ke anti. Kenapa? Saya sudah kenal anti, udah ta'aruf kan, udah banyak tahu tentang dia, maka saya lebih tahu kira-kira ikhwan mana yang cocok buat dia. Kenapa? Karena sudah nyelami dia. Maka dalam ta'aruf, gagal itu adalah
tandanya bertambah maklar jodoh. Nah, itu definisi baru dari kegagalan ta'aruf. Ini hiburan ya. Menghibur hati orang yang gagal ta'aruf. Ya, itu aja ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Mohon atas segala salah dan khilaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi yang baper-baper silahkan move on. Karena pengumuman sebelum ditutup kajiannya, yang pertama besok Jumat ngaji Amidah Ahmad dan Umi Muda bersama Ustazah Siti Hairul Tayah dengan tema mendidik anak akhir zaman. Kemudian Sabtunya ada kajian bersama teman-teman Indonesia Tantanji jam 4 Sabtu 14 Oktober dengan tema akal dan wahyu, kritik terhadap konsen rasionalisme barat bersama Ustaz Tito Prastomo. Kemudian ngaji Rabu depan bersama Ustaz Puji Hartono dengan tema Mujahid Sayang Keluarga. Kemudian untuk sahabat-sahabat terus dakwah diumumkan untuk parkir sekarang sudah ada yang mengamankan dari warga setempat yang juga pengurus terus dakwah juga teman-teman terus dakwah pengurus. Jadi mohon tidak usah dikunci stand ya. Hatinya saja yang dikunci. Karena kasihan teman-teman yang parkir ya, mindah-mindahnya kesulitan, kemudian misalnya motornya nanti kalau dipaksa-paksa patah, kasihan. Kemudian setelah parkir silakan kotak isinya, kotak infaknya diisi. Kemudian mohon maaf bagi jamaah ahad yang di atas layarnya nggak nyala karena kabelnya ada kendala. Kemudian juga dibuka kesempatan untuk berdonasi segala macam. Ini setiap bulan kita kira-kira kebutuhannya 1000 bungkus segala macam. Harganya per bungkus hanya 3.000. Silahkan kalau mau ikut berdonasi bisa berdonasi ke Taraf Dakwah melalui rekening maupun langsung ke pengurus. Kemudian alhamdulillah pembangunan tahap keempat ya bro. Pokoknya lantai 2 ini sedang dikeramik. Kebutuhan totalnya adalah 25 juta, sudah terkumpul 11.350.000. Bagi yang ingin menambahi silakan, yang mau langsung belikan keramik boleh, yang mau donasi uang juga dipersilakan. Kemudian satu lagi pengumuman, besok Jumat tanggal 13 Oktober ada kajian bersama Ustaz Ulinah Al-Hafiz dengan tema generasi Islam berjiwa Qur'ani. Ini di Fakultas Ekonomi UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ini disupport juga oleh Taraf Dakwah. Silahkan diikuti. Ya. Yang Ahmad nanti silahkan keluarnya ke utara, yang Ikhwan silahkan keluarnya ke barat ya, supaya tidak tempuk. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini. Sebelum tutup, saya selaku bawa acara mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.